Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada tahap ini sedikit saya ingin menambahkan tentang bagaimana penggunaan supporting system yang ada saat kita presentasi. Masih pada tahap control the stage, bagaimana kita mengontrol panggung kita. Tadi sudah kita bahas PowerPoint, sudah kita bahas flipchart, sudah kita bahas bagaimana penggunaan tubuh kita, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana mengontrol gravity dalam diri kita. Nah, yang terakhir ini ada beberapa barang-barang atau bahan-bahan yang mungkin kita butuhkan dalam penyampaian materi dari kita, dan ini sangat terkait erat dengan sebuah presentasi apapun profesi kita. Nah, yang pertama sahabat sekalian, perhatikan. Saya ingin menjelaskan tentang mic. Oke. Mic. Nah, mikrofon ada yang jenisnya mungkin yang handle kita memegang begini, atau mungkin ada jenisnya berupa headset ya, atau earphone. Nah, ini perhatikan sahabat sekalian, ketika kita memegang mic yang kita pegang ya. Nah, ini akan sangat berbeda ketika kita menggunakan mikrofon yang kemudian kita gantungkan di kuping kita berupa bentuk headset. Baik. Nah, ketika kita menggunakan mic dengan memegang tangan kanan, tangan kiri kita harus bisa menggerakkan dengan yang baik dan tepat. Atau mungkin ada beberapa sahabat kita lebih memilih memegang mic-nya dengan tangan kiri. Oke? Kemudian menggerakkan tangan kanannya menyampaikan sebuah materi. Baik? Nah, atau mungkin ada sahabat kita yang lebih nyaman menggunakan mic dengan mikrofon headset. Sehingga apa? Kedua tangannya bisa lebih fleksibel untuk menggerak-gerakkan dan memberikan gambaran kepada peserta. Oke? Nah, itu beberapa jenis mic yang bisa sahabat gunakan. Nah, yang kedua, perhatikan sahabat sekalian, masih terkait dengan barang-barang yang berhubungan dengan penyampaian materi kita. Apa itu? Yaitu laptop. Ya. Sungguh tidak asing lagi bagi kita berkenan dengan laptop. Namun, ada yang perlu saya garis bawahi. Bahwasanya ketika kita ingin presentasi, pastikan bahwa laptop yang kita gunakan untuk presentasi itu benar-benar bisa compatible dengan LCD proyektor yang kita gunakan. Ya. Begitu banyak kita menggunakan laptop tapi ternyata tidak compatible dengan LCD proyektor yang kita gunakan, sehingga ya resolusinya nggak cocok ya, sehingga apa, laptop sudah kita pasang kemudian kita colokkan ke LCD proyektor, nggak connect, nggak nyambung. Hati-hati. Nah, maka dari itu sebelum penampilan yang sesungguhnya, pastikan terlebih dahulu, mungkin bisa dicek oleh operator, mungkin bisa dicek oleh panitia, atau mungkin kita langsung sebagai pemateri langsung ngecek, mencoba apakah laptop yang kita gunakan cocok atau tidak dengan LCD proyektornya. Oke? Nah, selanjutnya berkenaan masih dengan laptop, pastikan bahwa laptop kita tersebut benar-benar dalam kondisi sehat. Ya, bisa jadi ketika kita latihan laptopnya masih bagus. Akan tetapi ketika kita kemudian akan tampil presentasi, ternyata laptopnya error. Ternyata nggak bisa dibuka, ternyata filenya hilang, ternyata hang dan lain sebagainya. Ini hati-hati, ya. Nah, kemudian selain tadi laptop, kemudian kita juga sudah membahas LCD proyektor sedikit. Nah, sahabat sekalian perhatikan, masih ada kaitannya dengan laptop dan LCD proyektor. Memang kita tidak diminta untuk mahir dalam mengaplikasikan proyektor, LCD proyektornya. Akan tetapi minimal paling tidak kita bisa ngerti, paham bahwasanya laptop dan LCD proyektor ini kita ngerti bagaimana memfungsikannya. Tidak harus mahir. Maka dari itu paling tidak tombol-tombol tertentu, misalkan on off-nya atau merubah resolusi dan warnanya, kontrasnya, paling tidak kita tahu. Agar apa? Agar satu ketika kita dihadapkan pada kondisi yang ternyata kita harus mengoperasikannya sendiri, kita tidak begitu khawatir dan takut. Sehingga ketika kita presentasi, kita merasa nyaman dan tenang. Baik sahabat sekalian, yang terakhir ya,
Dari control the stage ini adalah, sahabat sekalian, perhatikan bagaimana penggunaan dari sound system yang ada. Ya, karena sangat berbeda sekali ketika kita berbicara di dalam ruangan dengan kita berbicara di lapangan yang luas. Akan berbeda sekali ketika kita berbicara di hadapan puluhan orang dengan ribuan orang. Ketika kita berhadapan pada kondisi yang berbeda, nah, perhatikan sound system yang kita gunakan. Apakah ini benar-benar cocok dan benar-benar membantu suara kita tersampaikan dengan jelas dan menyenangkan. Baik sahabat sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.